Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya, Sri Mail Ulfa. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang tahapan pembelajaran tematik. Disimak terus videonya ya teman-teman, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke judul yang akan kita bahas, yaitu tentang tahapan pembelajaran tematik. Apa sih pengertian tahapan pembelajaran tematik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata tahapan adalah tingkatan. Arti lainnya dari tahapan adalah jenjang. Tahapan memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda, sehingga tahapan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pelaksanaan pembelajaran tematik perlu dilakukan beberapa hal yang meliputi tahap perencanaan yang mencakup kegiatan pemetaan kompetensi dasar, pengembangan jaringan tema, pengembangan silabus, dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahapan pembelajaran tematik terdiri atas beberapa bagian, yaitu pertama, tahapan pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Maksud dari pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik pada kelas dan satuan pendidikan tertentu. Tahapan selanjutnya adalah menetapkan jaringan tema. Setelah melakukan pemetaan, dapat dibuat jaringan tema, yaitu menghubungkan kompetensi dasar dengan tema pemersatu dan mengembangkan indikator pencapaiannya untuk setiap kompetensi dasar yang terpilih. Dengan jaringan tema tersebut akan terlihat kaitan antara tema, kompetensi dasar, dan indikator dari setiap mata pelajaran. Tahapan berikutnya yaitu penyusunan silabus. Silabus dikembangkan dari jaringan tema. Silabus dapat dirumuskan untuk keperluan 1 minggu atau 2 minggu, tergantung pada keluasan dan kedalaman kompetensi yang diharapkan. Silabus merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok materi yang perlu dipelajari siswa. Tahapan dalam menyusun silabus perlu didasarkan pada matrik bagan keterhubungan yang telah dikembangkan. Tahapan akhir pembelajaran tematik adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Tahapan pembelajaran tematik terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, tema, kemudian analisis SKL, KL, KD, dan indikator. Selanjutnya pemetaan, selanjutnya jaringan tema, selanjutnya silabus, selanjutnya RPP, dan yang terakhir adalah siswa. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang tahapan pembelajaran tematik. Sekarang kita akan membahas judul berikutnya, yaitu judul A, pemetaan kompetensi dasar. Kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kegiatan yang dilakukan dalam pemetaan kompetensi dasar terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Kedua, menentukan tema. Ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Dari ketiga kegiatan tersebut, saya akan jabarkan satu persatu, mulai dari 1. Penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Melakukan kegiatan penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran ke dalam indikator. Dalam mengembangkan indikator, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Hal yang pertama harus diperhatikan yaitu 1. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik.
Kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Ketiga, dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diamati. Sekarang kita akan masuk ke judul yang kedua, yaitu menentukan tema. Cara penentuan tema. Dalam menentukan tema dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Cara kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Untuk menentukan tema tersebut, guru dapat bekerja sama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Sekarang kita masuk ke judul B, yaitu prinsip penemuan tema. Dalam menetapkan tema perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu 1. Memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa. Kedua, dari yang termudah menuju yang sulit. Ketiga, dari yang sederhana menuju yang kompleks. Keempat, dari yang konkret menuju yang abstrak. Kelima, yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa. Keenam, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Selanjutnya kita masuk ke judul 3, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Melakukan identifikasi dan menganalisis untuk setiap standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang cocok untuk setiap tema, sehingga semua standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator terbagi habis. Selanjutnya kita masuk ke judul B, yaitu menetapkan jaringan tema. Membuat jaringan tema yaitu menghubungkan kompetensi dasar dan indikator dengan tema pemersatu. Dengan jaringan tema tersebut akan terlihat kaitan antara tema, kompetensi dasar, dan indikator dari setiap mata pelajaran. Jaringan tema ini dapat dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu setiap tema. Sekarang kita masuk ke judul C, yaitu penyusunan silabus. Hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Komponen silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, alat atau sumber, dan penilaian. Sekarang kita akan masuk ke judul D, yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, guru perlu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Komponen rencana pembelajaran tematik meliputi 1. Identitas mata pelajaran, meliputi nama mata pelajaran yang akan dipadukan, kelas, semester, dan waktu, atau banyaknya jam pertemuan yang dialokasikan. Kedua, kompetensi dasar dan indikator yang akan dilaksanakan. Ketiga, materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator. Keempat, strategi pembelajaran atau kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator. Kegiatan ini tertuang dalam kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Kelima, alat dan media yang digunakan untuk memperlancar pencapaian kompetensi dasar serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tematik sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Penilaian dan tindak lanjut atau prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar peserta didik serta tindak lanjut hasil penilaian. Oke teman-teman, itulah sedikit pemaparan dari saya tentang tahapan pembelajaran tematik. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.